Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan yang kelima kali ini saya akan mereview kembali materi hukum pidana yang telah disampaikan oleh Ibu Prof. Dr. Hajah Heni Nuraini SHMH beserta Bapak Dr. M. Rendi Aridayandi SHMH. Metode pembaharuan KUHP. Di sini ada beberapa metode pembaharuan KUHP yang diantaranya adalah yang pertama, evolusi atau evolusionis. Metode ini adalah pembaharuan yang dilakukan dengan cara menyelipkan pasal-pasal baru dalam KUHP. Contohnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian, merubah pasal 542 dalam buku ketiga KUHP menjadi pasal 303 bis dalam buku 2 KUHP, sehingga konsekuensinya dengan berlakunya UU nomor 7 tahun 1974, maka semua macam bentuk tindak pidana perjudian adalah merupakan tindak pidana kejahatan karena diatur dalam buku 2 KUHP dan sanksi pidananya menjadi dinaikkan atau diperberat karena merupakan kejahatan. Yang berikutnya ada metode kompromis, yaitu pembaharuan yang dilakukan dengan cara menambah atau menyelipkan bab baru dalam KUHP. Jadi apabila ada aturan baru cukup dengan cara menambah atau menyelipkannya saja. Misalnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1976 tentang sarana dan prasarana penerbangan. Melalui undang-undang ini menambah bab baru dalam KUHP. Jadi pasal yang penting untuk diingat adalah pasal 479J KUHP, yaitu dalam penerbangan menganut arti yang sempit jika dibandingkan dengan pasal 385A KUHP yang menganut pembajakan pesawat udara yang mengandung arti yang luas. Yang berikutnya ada metode global. Metode global ini adalah pembaharuan hukum pidana yang dilakukan secara keseluruhan, baik hukum pidana material maupun hukum pidana formal. Contoh, Undang-Undang Nomor 7 Darurat Tahun 1955 tentang tindak pidana ekonomi yang mengatur baik pidana formil maupun pidana material. Dan berikutnya ada periodisasi pembaharuan KUHP secara kronologis. Perubahan, penambahan dan pembaharuan undang-undang hukum pidana telah dilakukan terhadap beberapa peraturan atau undang-undang, diantaranya yang pertama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana. Lalu ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang hukum pidana, tentang hukuman tutupan, Lalu berikutnya ada Undang-Undang Nomor 7 Darurat Tahun 1955 tentang pengusutan, penuntutan dan peradilan tindak pidana ekonomi dan lain sebagainya. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak terdapat sekali kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.